Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaika bittaqwallah fa innahu kima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ballagha ar-risala wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para kiai, para ajangan, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para habaib dan para kiai serta tuan-tuan guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dimudahkan segala kesulitannya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, teristimewanya yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita doakan semoga para umara kita, para aparatur pemerintah kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, dan selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara
yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara tabligh akbar ini, acara pengajian yang penuh keberkahan ini, di mana mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi dalam rangka untuk mensukseskan acara ini, termasuk seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Kita doakan agar mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, disembuhkan segala penyakitnya, dimudahkan segala urusannya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada guru kita Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas hafidhahullahu ta'ala wa ra'a, yang telah membacakan Maulid Diba, sejarah ringkas riwayat hidup dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pembacaan yang begitu bagus, pembacaan yang begitu indah, pembacaan yang penuh berkah. Kita doakan semoga beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya hadir di tempat ini tidak sendiri, tapi saya didampingi pertama oleh Al-Habib Salim bin Idrus Al-Attas. Beliau adalah Ketua Tanfidhi Front Pembela Islam Bekasi Raya. Disebut Bekasi Raya karena mencakup kota dan kabupaten. Orangnya ada di sebelah kanan saya. Dan malam ini juga saya didampingi oleh Al-Habib Hasan bin Alwi Assegaf. Beliau adalah Ketua Tanfidhi Front Pembela Islam Bogor Raya. Artinya juga mencakup kota Bogor dan kabupaten Bogor. Dan tidak lupa juga saya didampingi oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, sahibul majlis. Nah, begitu juga di sini ada Kiai Haji Qasim Nur Seha, pimpinan Pukis yang sudah sangat terkenal sekali gerakannya di Bekasi ini. Begitu juga para kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu lagi nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, mahabbah kita kepada mereka. Kita doakan agar semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, keberkahan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana sama kita maklumi, malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati peristiwa besar yang pernah dialami oleh seorang manusia besar yang punya riwayat besar, nama besar dan berjiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merupakan acara untuk menyambut datangnya bulan yang mulia penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, faballighna Ramadan, faballighna Ramadan, faballighna Ramadan, wajud lana bil ghufran birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nahibail kiram, berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi, Allah menceritakan di dalam pembuka surat Bani Israil yang disebut juga surat Al-Isra, di mana di pembuka surat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Allah. Alladzi asra bi'abdihi, Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang diperjalankan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada suatu malam atau pada sebagian malam. Dari mana diperjalankan? Minal masjidil haram, dari al-masjidil haram yang ada di kota Makkah. Kemana? Ilal masjidil aqsa, ke al-masjidil aqsa yang ada di Palestina. Al-masjidil aqsa yang mana? Allah nyatakan alladzi barakna haulah, al-masjidil aqsa yang telah kami limpahkan berbagai keberkahan di sekitarnya. Bagaimana enggak berkah al-masjidil aqsa? Yang pertama, berapa banyak nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah di sekitar al-masjidil aqsa. Makanya masjid tersebut penuh keberkah. Yang kedua, al-masjidil aqsa pernah menjadi kiblat kaum muslimin, saudara. Jadi dulu nabi dan para sahabat selama 16 bulan kiblat dalam sholat menghadap al-masjidil aqsa. Baru setelah itu menghadap al-Ka'batul Musyarrafah. Bagaimana enggak berkah, saudara? Masjid yang pernah menjadi kiblatnya umat Islam. Yang ketiga, bagaimana juga enggak berkah, saudara? Di malam Isra Mi'raj Nabi, arwah seluruh anbiya dan rasul dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi di Al-Masjidil Aqsa untuk sholat berjamaah bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kalau gitu Masjidil Aqsa berkah tidak? Berkah tidak? Itu yang Allah nyatakan alladzi barakna haula. Nah kemudian saudara, untuk apa Nabi kita di Isra Mi'rajkan? Allah nyatakan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada dia, yaitu kepada Nabi. Saudara, kata Allah, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah ingin memamerkan kebesarannya, keperkasaannya, kekuasaannya di seluruh alam semesta ini, saudara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir, takbir. Itu inti daripada Isra dan Mi'raj. Nah, karena Isra Mi'raj ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, maka setiap muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya wajib menerima, percaya, meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj benar terjadi. Oleh karenanya saudara, peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi bagian daripada usuluddin. Artinya barang siapa orang mengaku Islam lalu mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu khurafat, fiktif, dongeng, saudara, itu bukan kisah nyata, itu kisah bohong, itu hanya sekedar kisah penghibur, maka orang tersebut murtad, kafir, keluar dari Islam, saudara. Jangan main-main. Walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia mendirikan sholat, walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia bayar zakat, walaupun dia menunaikan ibadah haji, tapi kalau coba-coba dia mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu hanya dongeng, khurafat, takhayul, cerita bohong, berarti dia sudah memfitnah Allah sebagai pendusta, memfitnah Nabi sebagai pembohong, maka batal dia punya iman, murtad, keluar dari Islam, saudara.
Makanya hati-hati, kita umat Islam wajib percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah baik saudara, oleh karena itu mari kita lihat. Saya tidak ingin bercerita bagaimana terjadinya peristiwa Isra Mi'raj dengan panjang lebar, tapi saya hanya ingin mengambil satu cuplikan saja, yaitu peristiwa yang terjadi setelah Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj saudara. Begitu Nabi pulang Isra dan Mi'raj, di pagi harinya Nabi ceritakan kepada warga kota Mekah, baik yang muslim maupun yang kafir saudara. Lalu ada kejadian menarik, di mana Abu Jahal memanfaatkan kisah Nabi tentang Isra Mi'raj untuk memprovokasi umat Islam saudara. Abu Jahal mengatakan kepada umat Islam di kota Mekah, pengikut Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad, pakai otak sehatmu, akal warasmu. Mana mungkin ada manusia bisa melakukan perjalanan dari Mekah sampai Palestina hanya dalam waktu sebagian malam. Penduduk Mekah, kata Abu Jahal, kita sama tahu dengan menunggang unta saja dari Mekah sampai Palestina tanpa istirahat 15 hari 15 malam baru sampai. Pulang pergi 1 bulan, apalagi berjalan kaki bisa berbulan-bulan. Lalu Muhammad mengatakan semalam melakukan perjalanan ke sana, kemudian kembali lagi hanya dalam waktu sebagian malam. Hei sahabat Muhammad, hei umat Muhammad, hei pengikut Muhammad, kata Abu Jahal, pakai otak warasmu, akal sehatmu. Mana mungkin Muhammad bisa melakukan itu semua? Ini cerita bohong, ini dusta, ini mustahil terjadi. Saudara, ini provokasi tidak main-main. Karena di antara penduduk kota Mekah ada sebagian orang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, imannya belum kuat saudara. Dengar cerita model begini, ini ujian berat buat keimanan saudara. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, saudara, akibat provokasi Abu Jahal, sebagian umat Islam murtad keluar dari Islam saudara. Yang imannya lemah nih, yang baru masuk Islam saudara. Ketika itu ada Sayyidina Abu Bakar saudara. Sayyidina Abu Bakar melihat ini provokasi berbahaya. Ini provokasi kalau dibiarkan saudara, ini bisa makin banyak yang murtad. Ketika itu Abu Bakar saudara menunjukkan dirinya di hadapan Abu Jahal. Dan Abu Jahal saudara kembali memprovokasi Abu Bakar di hadapan orang banyak. Apa kata Abu Jahal kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, engkau ini orang pintar, engkau ini orang cerdas, engkau itu orang yang menjadi tokoh di tengah masyarakat, kau punya kedudukan, kau dihormati orang. Apa kau masih percaya cerita yang gak masuk akal ini? Pakai akal sehatmu, pakai otak warasmu. Mana mungkin ada manusia yang bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang begitu singkat untuk jarak yang begitu jauh? Hei Abu Bakar, kata Abu Jahal, atusaddiqu kadba Muhammadan? Apa kamu percaya dengan dustanya Muhammad, dengan bohongnya Muhammad? Luar biasa saudara. Ini provokasi dari siapa? Dari siapa? Mau tahu jawaban Sayyidina Abu Bakar saudara? Begitu Sayyidina Abu Bakar ditanya sedemikian rupa depan orang banyak saudara, Sayyidina Abu Bakar langsung menjawab dengan suara lantang tanpa sedikit pun keraguan saudara. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Abu Jahal, hei Abu Jahal, lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik wallahi la saddaqtu. Luar biasa itu jawaban. Apa beliau katakan? Hei Abu Jahal, andai kata sahabatku Muhammad, andai kata nabiku Muhammad, andai kata kekasihku Muhammad bercerita lebih hebat dari peristiwa Isra Mi'raj, lebih aneh, lebih ajaib,
lebih dahsyat dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Selama Nabi yang bercerita, selama Muhammad yang menyampaikan berita, wallahi demi Allah la sadaqtu, sungguh pasti aku akan percaya. Subhanallah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Abu Jahal bungkem, saudara, dibungkem sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan depan Abu Jahal, peristiwa Isra Mi'raj kecil buat dipercaya, saudara. Andai kata ada yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih aneh dari peristiwa Isra Mi'raj, selama Nabi yang bercerita pasti benar, mustahil Nabi berdusta, dan pasti aku percaya. Subhanallah. Saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau begitu iman Sayyidina Abu Bakar kuat tidak? Mantap tidak? Mantap tidak? Bagus tidak? Hebat tidak? Salut tidak? Takbir. Saudara, jawaban Sayyidina Abu Bakar tersebut itu merupakan jawaban iman. Sayyidina Abu Bakar ditantang oleh Abu Jahal. Hei Abu Bakar, gunakan otakmu, gunakan akalmu, gunakan ilmumu. Masa sih kau percaya dengan kebohongan ini? Ini provokasi. Sayyidina Abu Bakar dipancing-pancing biar menggunakan logika, dipancing-pancing biar menggunakan akal, dipancing-pancing untuk menggunakan, saudara, yaitu ilmunya. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mau, saudara. Kenapa? Sebab kalau peristiwa Isra Mi'raj mau dijawab dengan akal, saudara, nggak bakal bisa diurai. Akal mana yang bisa mengurai peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara? Nggak bisa diurai oleh akal. Kenapa nggak bisa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang peristiwa yang sulit, saudara, untuk dicerna oleh akal manusia biasa. Tapi bukan berarti tidak masuk di akal, bukan. Sulit dicerna oleh akal biasa karena peristiwa Isra Mi'raj berada jauh dari jangkauan akal manusia, saudara. Itu yang disebut peristiwa Isra Mi'raj nggak bisa dirasionalisasikan. Tapi bukan berarti irasional, melainkan peristiwa Isra Mi'raj suprarasional, artinya berada jauh dari jangkauan akal manusia biasa, saudara. Saking dahsyatnya, saking ajaibnya, saking hebatnya, itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Makanya Sayyidina Abu Bakar nggak mau jawab pakai akal, saudara. Enggak, sampai botak juga nggak ketemu jawabannya. Nggak ketemu, saudara. Lalu kenapa Sayyidina Abu Bakar nggak jawab pakai ilmu? Saudara, di zaman itu belum ada ilmunya. Perjalanan jauh dalam waktu yang singkat, ilmu dari mana? Ilmunya belum ketemu, saudara. Ilmunya baru ketemu kemarin. Di zaman sekarang, dari Mekah ke Palestina dengan menggunakan pesawat terbang 1 jam sampai. Di zaman sekarang kita nggak heran karena ada kapal terbang. Tapi 15 abad yang lalu, ketika Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat di Mekah, belum ada pesawat terbang, belum ada mesin jet, belum ada pesawat olang-alik, saudara. Ilmu manusia belum sampai. Kalau ilmu kita belum sampai, bagaimana kita jawab dengan ilmu yang belum ada? Kira-kira jelas tidak? Kalau sekarang kita ditantang pakai ilmu, gampang jawabnya, saudara. Gampang, anak kecil juga bisa jawab. Saya mau cerita sedikit, mau dengar cerita gak? Mau dengar cerita gak? Betul. Di sini ada Habib Salim, saudara. Berangkat dari Bekasi mau ke Aceh. Dari Bekasi mau ke lewat Jakarta, betul? Betul? Lewat Jakarta, sebelum masuk ke bandara berhenti di Pasar Cengkareng. Habib Salim lihat di Pasar Cengkareng ada rambutan merah manis. Beli dulu, saudara, sekeranjang.
Begitu beli sekeranjang, bawa ke bandara, masukin ke bagasi, saudara. Begitu masukin bagasi, berangkat saudara ke Aceh, naik pesawat terbang. 3 jam sampai. Turun di Aceh, lelah, masuk ke hotel, istirahat. Habib Salim tidur di kamar, saudara. Tahu-tahu dari keranjang rambutan keluar semut. Ini semut dari mana datangnya? Dari Cengkareng. Ada semut Betawi ikut. Saudara, begitu turun ketemu sama semut Aceh. Semut Aceh ngeliat, lu kayak semutnya bukan semut sini lu. Ditanya, dari mana datangnya? Gua jawab, saya datang dari Jakarta. Ditanya sama semut Aceh, kapan jalannya dari Jakarta? Dijawab, tadi 3 jam yang lalu. Saya jalan 3 jam yang lalu, saya sampai nih kemari. Apa kata semut Aceh? Lu semut gila lu. Mana bisa dari Jakarta ke Aceh 3 jam sampai? Lu berenangnya aja lu nggak nyampe. Lu gila lu, semut gila. Semut gila. Ini semut Betawi dikatain gila marah. Tunggu dulu. Jangan lu bilang gua gila. Dengar dulu ceritanya. Tapi semut Aceh bilang gak bisa. Lu sama gue sama, kita sama-sama semut, goblok. Mana ada ceritanya? Lu bisa, gue gak bisa. Apa kata semut Jakarta? Tunggu dulu, lu semut kampungan lu. Tunggu dulu, jangan bilang gue gila dulu. Tadi gue di Cengkareng nemplok di rambutan. Terus itu rambutan dibawa sama siapa? Sama Habib Salim. Mana Habib Salimnya? Tuh lagi ngorok. Nah Habib Salim bawa gua, dia kan manusia. Manusia kan punya pesawat terbang. Gua dibawa terbang sama Habib Salim. Makanya 3 jam gua sampai di kamar. Oh begitu. Jadi lu dari Jakarta kemari bukan jalan sendiri. Bukan. Jadi perjalankan oleh Habib Salim dengan pesawat terbang. Manusia kan bisa. Oh kalau gitu betul, lu bukan semut gila. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi kalau semut Aceh berpikir, saudara, dengan logika semut, mustahil ada semut bisa melakukan perjalanan dari Jakarta ke Aceh dalam waktu 3 jam. Betul? Betul? Tapi kalau si semut berpikir dengan logika manusia yang punya kemampuan, yang punya pesawat terbang, maka semut Betawi tadi bisa sampai ke Aceh. Bukan lagi sesuatu yang mustahil. Betul? Betul? Berarti zaman sekarang perjalanan jauh dalam waktu singkat bisa diurai tidak dengan ilmu? Tapi zaman Nabi bisa? Tidak bisa. Ini cerdasnya Sayyidina Abu Bakar, saudara. Kalau dijawab dengan logika, akal belum nyampe. Dijawab dengan ilmu, ilmunya belum ketemu, saudara. Makanya dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar dengan iman. Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak peduli. Hei Abu Jahal, masa bodoh, lu mau percaya, lu nggak percaya, lu mau ngerti, lu nggak ngerti, masa bodoh. Yang penting kalau Nabi udah cerita, Allah sudah sampaikan, itu pasti benar. Kami beriman, kami percaya. Titik. Mantap gak jawabannya? Mantap gak jawabannya? Berarti Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kita ilmu masa bodoh. Ilmu apa? Ilmu apa? Jawab yang kompak. Ilmu apa? Ini malam ceramah saya judulnya masa bodoh. Lu paham gak? Ngerti gak? Jadi Sayyidina Abu Bakar gak peduli sama Abu Jahal. Masa bodoh amat. Lu Abu Jahal, lu orang kafir, lu orang musyrik. Lu mau percaya, lu gak mau percaya. Ini peristiwa mau masuk akal, nggak masuk akal, masa bodoh. Yang penting kalau Allah udah cerita, Nabi udah cerita, udah ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, pokoknya kita terima, percaya, beriman. Titik. Masa bodoh dengan orang kafir. Betul? Betul? Ada yang nanya, itu Sayyidina Abu Bakar dapat ilmu masa bodoh dari mana? Ada dalilnya, saudara, dari Quran dan hadis. Loh, emang di Quran ada ilmu masa bodoh, Habib? Ada. Mana buktinya? Buka Al-Quran.
Berapa banyak Allah menyatakan dalam Al-Quran, saudara, di akhir ayat setelah Allah menyatakan tentang kewajiban kita, kewajiban penegakan hukum Allah, jaminan kemenangan atas umat Islam, di akhir ayat Allah sering menyatakan walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Apa artinya? Enggak peduli walaupun orang kafir benci, walaupun orang musyrik benci, tidak ada urusan. Agama Allah akan tegak, Islam pasti akan menang. Tidak ada yang bisa menghancurkan Islam walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Masa bodoh dengan kafir dan musyrik. Ilmu apa tuh namanya? Ilmu apa tuh namanya? Itu ayat Quran, saudara. Berarti ilmu masa bodoh ada gak di Quran? Ada. Ya kalau mau cari ayatnya ya ayyuhalladzina amanu masa bodoh, yang gak ada. Lu gila nyari ayat begitu, saudara. Tapi kita lihat mafhumnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya, memenangkan agamanya, walaupun orang kafir benci. Tidak ada urusan dengan orang-orang kafir, saudara. Alhamdulillah. Dalam hadis juga ada, Nabi mengatakan, qulil haqqo walau kana murra. Katakan yang hak walaupun pahit rasanya. Ini ilmu masa bodoh, saudara. Masa bodoh, mau pahit, mau sakit, mau menderita, mau susah, mau difitnah, mau dikaki maki, nggak ada urusan. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, nggak ada urusan. Masa bodoh dengan mereka yang mencaci maki kita sekalian. Betul? Betul. Nah, jadi masa bodoh ada dalilnya gak? Dalam Quran ada? Dalam Quran ada? Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Dalam hadis ada? Walau kana murah, saudara. Nah makanya saya mau ajak nih malam, yuk rame-rame kita pakai ilmu masa bodoh. Mau gak? Mau gak? Kayaknya cuma depan doang yang jawab mau. Ayo saya mau tanya semua, siap pakai ilmu masa bodoh? Siap pakai ilmu masa bodoh? Takbir. Kita testing nih malam, saudara. Setuju? Setuju? Baik. Saya mau tanya, sholat 5 waktu hukumnya apa? Siap tegakkan sholat 5 waktu? Jawab yang kompak, siap laksanakan sholat 5 waktu? Kenapa? 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 Tapi capek. Lu belum lulus lu. Tapi capek. Masa bodoh. Ayo saya mau tanya sekali lagi, sholat 5 waktu hukumnya apa? Siap tegakkan sholat 5 waktu? Kenapa? Kenapa? Tapi capek. Tapi repot. Tapi sibuk. Tapi waktu kita habis. Tapi cakep, lulus lu semua. Begitu saudara, sholat 5 waktu wajib, masa bodoh dengan rasa capek, dengan rasa saudara lelah, dengan sibuk, nggak ada urusan. Mau capek kek, mau lelah kek, mau waktu habis kek, saudara nggak ada urusan. Sekali wajib tetap. Itu namanya ilmu masa bodoh. Lu kalau pakai ilmu masa bodoh, setan gerah. Ya setan goda, ya mau ngapain sholat, capek, masa bodoh. Wah setan gerah udah tuh. Setan goda dari kanan, capek, masa bodoh. Setan goda dari kiri, ini tapi lagi panas nih, masa bodoh. Kalau nggak mabur tuh setan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi kata setan, orang lebih galak dari gua. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Baik, saya mau tanya dikit lagi, bulan Ramadan, betul? Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Siap laksanakan puasa Ramadan?
Siap laksanakan puasa Ramadan? Kenapa? 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 Tapi lapar, tapi haus, tapi kering, tapi capek, tapi lemas. Tapi kalau kita buka nggak ada yang tahu. Kalau ngambil wudhu minum aja airnya, nggak ada yang tahu. Tapi lemas, cakep, lulus. Gue udah bilang kalau pakai ilmu masa bodoh udah paling sedep udah. Betul, betul. Masa bodoh, mau capek, mau aus, mau lapar, mau lelah, mau tenaga habis, saudara, mau nggak ada yang tahu. Kalau kita buka diam-diam, nggak ada urusan. Puasa Ramadan hukumnya wajib, saudara, maka harus kita laksanakan masa bodoh dengan segala godaan. Betul? Takbir. Subhanallah. Udah berapa soal tuh? Emang kalau nilainya 2 udah lulus? Belum minimal 10 soal, betul? Soalnya 10 baru dapat 2, belum lulus loh. Jangan girang dulu, lanjut. Saya mau tanya saudara, orang Islam yang kaya punya harta wajib zakat gak? Wajib zakat gak? Wajib zakat gak? Siap bayar zakat? Siap bayar zakat? Kenapa? 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 Tapi ntar hartanya berkurang, tapi ntar miskin lagi, tapi ntar tabungannya habis. Tapi cakep, lulus lagi lu. Udah berapa soal lulus? Alhamdulillah. Masa bodoh tuh harta mau habis, tabungan mau habis, harta mau berkurang, gak ada urusan. Yang namanya zakat wajib bagi mereka yang sudah memenuhi syarat wajib, harus mengeluarkan zakatnya saudara. Betul? Masa bodoh persetan dengan segala godaan. Betul? Siap laksanakan zakat? Takbir. Sallu ala nabi. Baik, soal yang keberapa? Soal yang keberapa? Saya mau tanya, korupsi hukumnya apa? Halal apa haram? Jawab yang kompak, halal apa haram? Jadi orang Cibarusa mau korupsi tidak? Mau korupsi tidak? Kenapa nggak mau korupsi? Kenapa nggak mau korupsi? Tapi enak, tapi bisa cepat kaya, tapi kan gaji nggak cukup, tapi diizinin atasan, tapi nggak ditangkap polisi, tapi nggak diperiksa KPK, tapi dilindungi presiden. Lu susah bener sih diajak korupsinya. Alhamdulillah. Masa bodoh saudara, mau korupsi itu cepat kaya, mau gaji kecil, nggak ditangkap polisi, nggak ada yang tahu, nggak diperiksa KPK, walaupun dilindungi presiden sekalipun, masa bodoh. Sekali haram tetap haram, nggak peduli dengan segala godaan. Betul? Takbir. Siap gak yang korupsi? Siap gak yang korupsi? Takbir. Alhamdulillah. Udah berapa soalnya? Udah lulus belum? Udah lulus belum? Belum lulus? Belum. Sekarang yang keberapa soalnya? Yang kelima. Saya mau tanya, itu yang namanya narkoba, ganja, miras, minuman keras, boleh apa enggak? Halal apa haram? Jawab yang kompak, miras itu halal atau haram? Halal atau haram? Mau menenggak minuman keras? Mau nenggak minuman keras? Kenapa? Kenapa? Tapi lezat. Tapi lezat. Tapi bisa ngangetin badan. Tapi bisa jadi obat. Tapi merek luar negeri. Tapi legal nih. Tapi resmi. Tapi gratis.
Cakep. Takbir. Masa bodoh dengan miras, saudara. Masa bodoh mau lezat, mau enak, mau murah, mau gratis, mau ngangetin badan, mau bisa jadi obat, mau legal atau ilegal, tidak ada urusan. Miras itu diharamkan Allah dan Rasulnya. Sekali haram tetap haram, nggak boleh kita untuk mengkonsumsinya. Betul? Siap perang lawan khamr, siap perang lawan miras. Takbir. Kemarin ada kejadian perempuan masih SMP di bawah umur diperkosa 14 pemuda yang sedang mabuk gara-gara miras sampai mati. Itu anak perempuan yang di bawah umur, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Jahat tidak? Prihatin tidak? Gara-gara peristiwa itu, pejabat kalang kabut. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Pak lalu bau menyan. Pakai pura-pura kaget, saudara. Para habaib, para ulama, para kiai sudah mengingatkan sejak lama. Tutup pabrik minuman keras, larang penjualan minuman keras, karena minuman keras sebagaimana Nabi katakan, innal khamra ummul khaba'ith. Sesungguhnya khamr itu adalah biang keladi segala kejahatan, saudara. Pak, Bu, catat baik-baik. Orang mencuri belum tentu dia merampok. Orang merampok belum tentu dia membunuh. Orang membunuh belum tentu dia berzinah. Orang berzinah belum tentu dia berjudi. Orang berjudi belum tentu dia konsumsi ganja atau narkoba, saudara. Tapi kalau orang sudah mabok karena ganja, mabok karena narkoba, mabok karena miras, saudara, diajak nganiaya orang, ayo. Diajak membunuh, ayo. Diajak berzinah, ayo. Diajak memperkosa, ayo. Semua pintu kejahatan terbuka, saudara. Sampai Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla la'anal khamra. Allah melaknat khamr. Melaknat yang buat khamr, saudara, yang minta dibuatin khamr, yang beli khamr, yang menjual khamr, yang membeli khamr, yang menyediakan khamr, termasuk yang mengizinkan peredaran khamr, saudara. Nah kan udah dikasih tahu sama para habaib, para ulama. Udah dikasih tahu belum? Udah dikasih tahu belum? Habaib ceramah sampai pada bebusak tuh mulut. Nggak didengerin sama pemerintah, betul? Betul? Sampai sekarang pabrik minuman keras masih ada, betul? Salah satunya di Bekasi lagi. Tapi yang nanam saham Jakarta. Sahamnya dari Pemda Jakarta, pabriknya di Bekasi, saudara. Delta, saudara. Itu pabrik minuman keras yang mengizinkan pemerintah. Pemerintah yang mengizinkan, saudara. Pendirian pabriknya, pendistribusiannya, penjualannya, peredarannya. Mereka yang mengizinkan miras. Sekarang pura-pura kaget. Ada apa? Ada apa? Mulut lu bojengko. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Masya Allah, apa-apaan, saudara. Kalau pemerintah, DPR sayang kepada rakyat, tutup pabrik minuman keras. Betul? Kalau mereka cinta kepada generasi muda, saudara, tutup pabrik minuman keras. Jangan izinkan minuman keras diperjualbelikan. Betul? Catat baik-baik, Pak, Bu, ya. Dulu anak gadis kita, saudara, dulu beberapa dekade yang lalu, saudara, itu kalau mereka berdiri di dalam pagar rumahnya, itu mereka sudah merasa aman. Nggak ada orang berani ganggu dia, saudara. Kenapa nggak berani ganggu? Karena kalau udah ada dalam pagar rumah, ada ayahnya, ada pamannya, ada abangnya yang akan lindungi dia dari godaan orang lain, saudara. Dia merasa aman. Baru di pagar aja udah aman, saudara. Pergi kemana-mana, masuk pagar rumah, aman. Apalagi kalau sudah masuk ke rumah, lebih aman. Apalagi kalau sudah masuk ke kamar pribadi, sangat aman. Aman. Itu dulu, saudara. Tapi zaman sekarang, jangankan di pagar rumah, jangankan masuk ke rumah, berapa banyak anak gadis di kamar pribadi sekalipun tidak aman, saudara. Manakala ayahnya, pamannya, abangnya, saudara, yang satu rumah, satu atap, menenggak minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Kenapa tidak aman? Karena setiap saat, setiap detik di malam hari, saudara, bapaknya yang pemabuk, abangnya yang pemabuk, kakaknya
kakeknya yang pemabok, pamannya yang pemabok, bisa masuk ke dalam kamarnya untuk memperkosa dia, saudara. Berapa banyak kejadian? 3 tahun yang lalu seorang pemuda pulang mabok memperkosa ibu kandungnya sendiri di Surabaya, saudara. Biadab, biadab. Kakek yang memperkosa cucu, bapak yang memperkosa anak saudara, abang yang memperkosa adik, paman yang memperkosa keponakan, gara-gara narkoba, gara-gara ganja, gara-gara minuman keras. Ini sudah banyak kejadian. Jadi kalau kejadian udah banyak, pemerintah masih diem, saudara, mau sampai kapan dibiarkan? Apa sampai anak gadis diperkosa semua? Hah? Apa sampai semua anak gadis diperkosa? Atau apa nunggu ibu-ibu pejabatnya diperkosa sama pemabuk? Loh iya, kita mau tanya dong, sampai kapan, saudara? Betul? Betul? Nanti kalau ibu-ibu pejabat diperkosa sama pemabuk, baru pabrik minuman keras ditutup. Betul? Betul? Saya jadi ingat, saudara, di tahun 80-an ada seorang jenderal Tampu Bolon meluncur di Jakarta Timur arah Jatinegara, saudara. Begitu sampai di Jatinegara, dijegat oleh sekelompok anak muda. Si jenderal turun dari mobilnya, dikeroyok anak-anak muda, dianiaya, ditusuk, mati, saudara. Ternyata anak-anak muda tadi dalam keadaan mabuk, saudara. Ini jenderal diturunin, dibunuh, saudara. Orang kalau dalam keadaan mabuk udah nggak sadar, saudara. Nggak peduli, saudara. Mau pakai baju kiai, mau pakai baju tentara, mau pakai baju polisi, saudara, nggak peduli. Orang hilang akalnya, dia ada di bawah sadar. Gara-gara satu jenderal mati, saudara. Besoknya, saat itu namanya masih ABRI, saudara, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Polisi masih masuk di bawah ABRI, saudara. Besoknya seluruh angkatan dari ABRI, baik daratnya, lautnya, udaranya, polisinya, rame-rame merazia minuman keras habis-habisan di Jakarta, saudara. Semua gudang-gudang minuman keras diserbu, diacak-acak, warung-warung minuman keras ditebalikin, saudara. Sampai 1-2 bulan nggak ada yang berani jual minuman keras di Jakarta, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada jenderal satu mati, baru tuh minuman keras dilarang. Selagi merenung tengah malam, ya Allah, kapan 10 jenderal mati lagi? Loh, Habib benci sama jenderal? Bukan. Saya nggak benci jenderal, saya hormat jenderal, saya cinta jenderal, saudara. Yang saya berdoa bukan jenderal mati, saya berdoa biar pabrik minuman keras ditutup. Amin. Tapi nggak bisa ditutup kecuali kalau ada jenderal yang mati dulu, ya matiin lah, ya Allah. Masa nggak boleh doa begitu? Boleh gak? Boleh gak? Nah, kalau nanti udah ada jenderal yang mati, dibunuh sama para pemabok, saudara. Jenderal diculik sama pemabok, dipotong-potong sama pemabok, baru pabrik minuman keras ditutup, saudara. Betul? Betul? Nah, makanya saya doa mudah-mudahan ya nggak 10-20 lah. Amin. Amin. Lu aminnya dari hati ya, enggak sih? Masya Allah. Oh, beberapa tahun yang lalu ada perempuan di Jakarta dalam keadaan mabok, bawa mobil dengan kecepatan tinggi dan menubruk para pejalan kaki, saudara. Sampai lebih dari 9 orang mati pejalan kaki. Betul? Betul? Wah, itu dari presiden, menteri, repot. Kenapa begini? Kenapa begitu? Aduh, apa? Kadal kebon. Ada kejadian lu baru pada berisik, betul? Betul? Kiai ulama udah teriak dari jauh-jauh hari, betul? Betul? Masya Allah, saudara. Giliran begitu dilihat siapa yang mati? Pejalan kaki. Oh, rakyat kecil. Ya sudah, nggak apa-apa. Ngurang-ngurangin penduduk. Kalau rakyat kecil yang diperkosa, saudara, kalau rakyat kecil yang mati, nggak ada tindakan serius untuk menutup pabrik minuman keras. Saya berpikir, ya Allah, coba ada supir bis mabok, bisnya dibawa di Jalan Sudirman sampai ke Tamrin, nubruk istana. Begitu tuh mobil nubruknya di kamar presiden lagi, presidennya mati. Begitu
diperiksa gara-gara supir mabok. Saya mau tanya, kira-kira pabrik minuman keras ditutup gak? Jawab, ditutup gak? Ditutup gak? Oh ditutup, presiden mati. Presiden. Saya yakin ditutup tidak? Ditutup tidak? Kalau presiden yang mati sama pemabok, saya yakin pabriknya ditutup. Tapi kalau lu yang mati, ya, ya, yang mati lu, ya. Orang mana yang mati? Ki Barusah, ngurang-ngurangin penduduk. Tapi kalau yang mati jenderal, yang mati menteri, yang mati presiden sama pemabok, kira-kira ditutup gak? Makanya saya berdoa mudah-mudahan besok ada mobil nyelonong, supirnya mabok, nubruk istana, masuk ke ruang rapat kabinet, menterinya pada mati semua, presidennya koma, ditutup itu pabrik semua. Amin, amin, ya Rabbal. Orang nanya, Habib kok nyumpahin presiden? Iya, lu gagal paham lu. Saya bukan nyumpahin presiden, saya mohon kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada presiden, berikan taufik dan hidayah sehingga mau menutup pabrik minuman keras. Amin, amin. Tapi kalau presidennya nggak mau, ya Allah, ya sudahlah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau tutup aja pabrik minuman keras. Pabrik minuman keras biar kebakaran, ya Allah. Tapi kalau nggak bisa juga, kecuali presidennya harus mati, ya matiin lah, ya Allah. Hamba rela presiden mati, ya Allah. Presiden mati, hamba bisa cari presiden yang lain. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Alhamdulillah. Udah berapa soal barusan? 5. Udah lulus belum? Belum, baru 5. Nah, tapi saya mau ajak saudara semua yang hadir sini, siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan minuman keras? Sedikit informasi soal miras. Di tahun 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 3 tahun 97 yang melegalkan miras secara nasional, saudara. Sehingga miras boleh dijual di warung-warung, di market-market di seluruh Indonesia. Resmi. Tahu apa yang terjadi? Setahun kemudian tahun 1998, Soeharto dilengsarkan oleh Allah, saudara. Hati-hati. Orang coba-coba melegalkan miras berarti mereka menantang Allah, saudara. Orang coba-coba melegalkan, meresmikan miras berarti mereka menantang perang lawan Allah. Nabi udah kasih tahu, minuman keras itu dilaknat oleh Allah. Kenapa justru diresmikan dan dilegalkan? 97 diresmikan, saudara, oleh Soeharto. Mei 98, belum sampai 1 tahun, saudara, Soeharto dilengsarkan oleh Allah. Semenjak saat itu reformasi, saudara, keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 tidak dilaksanakan oleh daerah-daerah. Bahkan pemerintah daerah dari tahun 98 semenjak kita reformasi, mereka berlomba membuat perda-perda yang melarang minuman keras di provinsi masing-masing, saudara. Sampai tahun 2011, 360 perda lahir, baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2. Baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten ataupun tingkat kota, saudara. 360 perda yang melarang minuman keras. Bahkan kabar bagusnya lagi, sampai ada 2 kabupaten Kristen di Papua, saudara, melarang minuman keras secara mutlak, saudara. Luar biasa. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi Kepres Pak Harto nggak ada yang pakai, saudara. Nggak ada. Semua melarang minuman keras di berbagai daerah. Di tahun 2012, Presiden SBY ingin menghidupkan kembali Kepres Soeharto, saudara. Presiden menegur Menteri Dalam Negeri, kenapa di daerah-daerah banyak perda-perda yang melarang minuman keras, padahal ada keputusan Presiden minuman keras nggak boleh dilarang. Itu perda-perda bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, bertentangan dengan Kepres. Maka itu diinstruksikan oleh Presiden,
supaya Mendagri menegakkan hukum. Jangan membiarkan hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, saudara. Gara-gara teguran presiden, Mendagri menyurati seluruh kepala daerah, saudara. Seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, disurati oleh Mendagri yang isinya seluruh perda yang melarang minuman keras di seluruh wilayah Republik Indonesia harus dibatalkan, harus dicabut, sebab bertentangan dengan Kepres nomor 3 tahun 97, saudara. Luar biasa. Tadinya kita tidak tahu, saudara. Itu surat kan rahasia, kan diberikan kepada gubernur, wali kota, dan bupati, saudara. Tapi alhamdulillah ada beberapa wali kota yang membocorkan, dan ada beberapa bupati yang membocorkan. Mereka mengabarkan kepada kita, FPI hati-hati, kami kepala daerah dapat surat harus mencabut itu seluruh perda semua. Kenapa para bupati, para gubernur, dan para wali kota kok memberitahu FPI, saudara? Karena mereka tahu betul sebelum perda-perda itu lahir, kita dorong setiap kepala daerah untuk membuat perda, saudara. Begitu kita tahu, saudara, supaya Anda tahu, begitu kita tahu, saudara, di bulan Juni tahun 2012 kami turunkan ribuan laskar, saudara, mengepung Kementerian Dalam Negeri sampai terjadi insiden, sampai chaos, saudara. Pagar Kementerian Dalam Negeri dirubuhkan oleh para laskar, kaca-kaca dihancurkan, saudara. Kocar-kacir, itu yang namanya pegawai Kementerian Dalam Negeri, saudara. Kenapa itu harus terjadi? Karena Menteri Dalam Negeri tidak mau dialog, tidak mau diskusi, tidak mau menerima para pendemo, saudara. Begitu kejadian itu, saudara, baru Mendagri mengundang kami untuk berdialog. Jadi di Indonesia kelihatannya ribut dulu baru dialog, saudara. Padahal kan kita kalau dialog dulu nggak perlu ribut, betul? Betul? Saya datang ke Kementerian Dalam Negeri, saudara. Saya bawa pengurus-pengurus FPI pusat, Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri membawa dirjen-dirjennya, dan disaksikan oleh utusan dari Mabes Polri maupun Polda Metro, saudara. Singkat cerita, saya tidak ingin bercerita soal perdebatan kami, tapi keputusan akhirnya Menteri Dalam Negeri, saudara, membebaskan kepala daerah. Boleh mau mencabut, boleh juga tidak, saudara. Tadinya ada ancaman, kalau tidak dicabut, kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya, saudara. Nah, tapi ada hal yang menarik. Apa kata Pak Menteri Habib Rizik? Walau bagaimanapun juga, saya ini putra seorang ulama besar di Sumatera Barat. Waktu itu, saudara, Gumawang Fauzi sebagai Menteri Dalam Negerinya. Habib, saya sebagai seorang muslim, sebagai putra seorang kiai, tentu saya juga tidak setuju kalau minuman keras ini dilegalkan. Tapi baik, Habib, saat ini menterinya saya. Tapi kan besok menterinya belum tentu saya. Kalau besok menterinya bukan saya, bisa terjadi hal serupa. Dia akan buat lagi itu surat. Seluruh gubernur akan dipaksa, saudara, untuk membatalkan perda. Karena itu saya sarankan kepada Habib dan kepada FPI, gugat saja keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 agar dibatalkan oleh pengadilan. Kita terima, saudara, tantangan tersebut. Saya bentuk tim, saudara. Kami dari DPP FPI, kami kumpulkan puluhan pengacara, puluhan ahli hukum, bentuk tim, dan kami ajukan judicial review, saudara, ke Mahkamah Agung. Kenapa bukan Mahkamah Konstitusi? Karena tingkatnya Kepres, saudara. Kalau yang kami gugat itu undang-undang, itu baru ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang kami gugat adalah keputusan Presiden, itu diajukan ke Mahkamah Agung. Kita gugat, saudara. Kita buat legal opinion, kita buat pembelaan, yaitu terhadap keinginan umat yang ingin agar minuman keras itu dilarang, saudara. Dan kita sebutkan alasannya berdasarkan ajaran agama Islam, juga agama-agama lainnya. Tidak ada agama yang menghalalkan minuman keras, saudara. Enggak sampai di situ, kita sebutkan negatif, saudara, dampak-dampak yang ditimbulkan dengan minuman keras. Dan alhamdulillah, bulan Juni tahun 2013,
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan FPI dan menyatakan bahwa Kepres nomor 3 tahun 97 dibatalkan, saudara. Batal, hapus, saudara. Begitu dibatalkan, istana kalang kabut, kementerian kalang kabut, saudara. Kenapa? Karena kalau itu dibatalkan, saudara, berarti minuman keras di seluruh Indonesia ilegal, tidak punya izin. Loh kok bisa? Sebab seluruh izin minuman keras itu bersandar kepada Kepres ini, saudara. Departemen Perdagangan mengizinkan minuman keras diperdagangkan berdasarkan Kepres nomor 3 tahun 97, saudara. Departemen Industri mengizinkan pendirian pabrik minuman keras berdasarkan Kepres nomor 3 tahun 97, saudara. Kepres nomor 3 tahun 97 dibatalkan. Kalau dibatalkan, berarti putusan Menteri Perdagangan, Menteri Industri, semua menteri yang bersandar kepada Kepres tersebut batal demi hukum, saudara. Jadi biar Anda tahu, kami diundang oleh pemerintah, saudara, dibujuk. Karena Presiden, saudara, ingin buat keputusan baru untuk melegalkan kembali minuman keras. Kami tolak. Kemudian Presiden melemparkan tanggung jawab kepada DPR. Kami diundang oleh DPR. DPR membujuk kami agar FPI sudahlah ikut dalam perumusannya. Kami tolak, saudara. Lalu apa yang terjadi? Karena tekanan, yaitu pengusaha konglomerat yang punya pabrik minuman keras, SBY menyerah, saudara. Sebelum dia lengser, saudara, di bulan Desember tahun 2013, SBY mengeluarkan Perpres nomor 74 tahun 2013. Perpres peraturan presiden yang isinya sama persis dengan Kepres nomor 3 tahun 97 yang sudah dibatalkan. Cuma bedanya di Kepres nomor 3 tahun 97 Homer disebut miras, minuman keras. Tapi di Perpres nomor 74 tahun 2013 namanya dirubah menjadi minol, minuman beralkohol. Isinya sama, saudara. Kami tolak. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? 3 bulan yang lalu, saudara, ternyata Presiden yang saat ini, Pak Jokowi, ingin lebih meningkatkan status hukum peraturan Presiden nomor 74 menjadi undang-undang. Perpres tersebut dikirimkan ke DPR RI untuk dibahas agar DPR RI membuat undang-undang yang melegalkan minuman beralkohol secara nasional di seluruh Indonesia, saudara. Sebulan yang lalu kami diundang ke DPR. Lagi-lagi DPR minta pendapat kami dan membujuk kami untuk kami bisa merestuinya. Kami katakan tidak, saudara. Negeri macam apa ini? Peraturan minuman keras sudah kami gugat secara prosedur, secara hukum, secara konstitusional. Kita sudah menang. Begitu kita menang, pemerintah bikin peraturan baru untuk melegalkan miras kembali. Kurang ajar. Jadi pemerintah nggak menghargai putusan Mahkamah Agung dong. Kita rakyat disuruh taat hukum, tapi pemerintah tidak mendidik kita, mencontohkan kepada kita untuk taat hukum. Hukum sudah dibatalkan, kenapa harus dihidupkan kembali? Saya tanya, kurang ajar tidak? Jawab yang keempat, kurang ajar tidak? Licik tidak? Licik tidak? Ini licik, saudara. Nah, maka itu kita tunggu hasilnya, saudara. Sekarang DPR lagi membahas, saudara. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi DPR akan mengumumkan undang-undang minuman beralkohol, di mana minuman keras akan diizinkan kembali untuk didistribusikan di seluruh Indonesia. Saudara, kami FPI sudah berjuang dari tahun 1998. Perang jatuh bangun melawan minuman keras, saudara. Ribuan laskar kami dari Sabang sampai Merauke keluar masuk penjara gara-gara perang melawan minuman keras, saudara. Bahkan tokoh-tokoh kami di daerah yang diculik, yang dianiaya, yang dibunuh, saudara, gara-gara perang melawan minuman keras, saudara. Dan baru 2013 kami menikmati kemenangan tersebut, saudara, di mana akhirnya keputusan presiden yang melegalkan minuman keras dibatalkan oleh Mahkamah Agung, saudara. Perjuangan yang sudah belasan tahun, saudara, kami rintis, kami perjuangkan dengan susah payah. Tahu-tahu sekarang mau dibatalkan begitu aja sama presiden dan DPR.
Baik saudara, kalau begitu cara Presiden dan DPR, maka kalau besok minuman keras dilegalkan kembali, saudara, kami tidak akan tuntut lagi ke pengadilan. Kami tidak akan mau judicial review lagi. Kami nggak mau ke Mahkamah Agung, kami nggak mau ke Mahkamah Konstitusi. Saudara, sebab kalau kami tuntut lagi di Mahkamah Konstitusi, nanti kami menang lagi, dibikin lagi peraturan baru yang melegalkan. Capek tidak? Capek tidak? Nah kalau begitu jadi bagaimana Habib? Ya sudah, kalau pemerintah ngotot mau melegalkan minuman keras, saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Yuk mari rame-rame kita perang terbuka melawan minuman keras, saudara. Takbir! Siap ganyang minuman keras, siap hancurkan minuman keras, siap bakar pabrik minuman keras. Takbir! Justru saat ini kami minta kepada pemerintah larang minuman keras. Lalu bagaimana pabrik minuman keras yang sudah ada? Dibina, dididik untuk memproduksi minuman mineral, minuman bervitamin, minuman yang sehat. Bukan pabriknya ditutup, saudara. Bukan, alih produksi, alih fungsi dari minuman haram kepada minuman halal, sehingga pekerjanya tidak perlu di PHK, betul? Pabriknya tidak perlu dibakar, betul? Tapi kalau pemerintah ngotot mau melegalkan minuman keras, korban terus berjatuhan. Generasi muda kita perempuannya diperkosa, orang tawuran, orang bunuh-bunuhan, aneka ragam kejahatan gara-gara minuman keras. Maka tidak ada jalan lain, saudara, kecuali yuk kita bangkit bersama, hancurkan minuman keras di mana saja berada, saudara. Takbir! Siap tidak perang lawan minuman keras? Siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan ganja? Takbir! Nah, tapi kita jangan emosi dulu saat ini, saudara. Tunggu tanggal mainnya. Jadi kami minta kepada Presiden dan kepada DPR RI untuk jangan coba-coba mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan minuman keras. Kalau pemerintah izinkan minuman keras, untuk siapa kalian bekerja? Apa untuk melindungi rakyat? Apa untuk melindungi yuyun-yuyun yang lainnya supaya tidak diperkosa, saudara? Kalian bekerja, saudara, untuk siapa? Kalau kalian izinkan minuman keras, kalian bekerja untuk pabrik minuman keras. Kalian bekerja untuk pengusaha konglomerat yang punya pabrik minuman keras. Kalian bekerja untuk hotel-hotel berbintang yang menjual minuman keras. Jadi kalian bukan bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk negara, bukan bekerja untuk bangsa. Kalian bukan menjunjung Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi kalian semua menjunjung tinggi Pancasila yang sila pertamanya adalah kesetanan yang luar biasa. Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Kami diundang ke DPR, saudara. Apa orang DPR mengatakan, Habib Rizik, ini apa-apaan ini FPI? Minta pabrik minuman keras ditutup, minta perjudian dilarang, minta pelacuran nggak boleh dilokalisasi. FPI mesti tahu, kata anggota DPR, ini Indonesia bukan negara Islam. Ini haram, itu haram. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini harus dilarang, itu nggak boleh ada. Habib mesti tahu, ini bukan negara Islam. Galak bener tuh orang. Jawab jangan. Jawab jangan. Ya kita orang Betawi digituin. Ikan bawal buah terong, lu jual gue borong. Betul? Kita bilang tunggu dulu, tuan-tuan anggota DPR yang terhormat. Tunggu dulu. Ya, Indonesia memang bukan negara Islam. Ya, Indonesia memang bukan negara Islam. Tapi kalian mesti tahu, Indonesia juga bukan negara setan, monyong. Betul? Saya mau tanya, Indonesia negara setan bukan? Indonesia negara setan bukan? Indonesia negara setan bukan? Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baca dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dan baca di pasal 29 ayat 1, saudara, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayo semua, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia berdasarkan kesetanan atau ketuhanan? Kesetanan atau ketuhanan? Bagus tidak? Takbir! Ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya semua di sini, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang keempat, siapa itu Tuhan yang Maha Esa?
Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Kalau Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka segala pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa harus dilarang di Republik ini, saudara. Seperti pemahaman ateis, pemahaman komunis, pemahaman marxis, pemahaman leninisme, pemahaman liberal, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa harus dilarang di Republik ini. Betul? Betul. Begitu juga perbuatan apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa wajib dilarang di negara Republik Indonesia, saudara. Saya mau tanya, apakah pelacuran sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Perjudian? Riba? Aliran sesat? Minuman keras? Karena itu semua itu wajib dilarang. Tidak boleh ada di negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Saya sampaikan kepada anggota DPR, ini bukan negara setan. Ini negara berdasarkan ketuhanan. Jadi kalau ada kiai, ada habib minta pabrik minuman keras ditutup, tempat pelacuran ditutup, tempat perjudian ditutup, mereka sudah Pancasilais, mereka menjunjung tinggi sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bahkan mereka mengamalkan itu. Betul? Betul? Justru pejabat-pejabat yang mengizinkan minuman keras, yang melokalisasi pelacuran, yang membiarkan kemunkaran, berarti mereka memperkosa Pancasila, mereka injek-injek Pancasila, mereka yang menjadi pengkhianat Pancasila. Betul? Takbir. Dan kita sampaikan di depan DPR, sudah. Kalau Anda ngotot pabrik minuman keras mau diizinkan, kalau Anda ngotot tempat pelacuran mau dilokalisasi, saya usul, kalau begitu Pancasila sila pertama rubah saja, jangan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kesetanan yang luar biasa. Rubah saja, jadikan Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Implementasinya maksiat nggak boleh ada, komunis nggak boleh ada, begitu dong. Betul? Nah tapi ini Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, jablay di mana-mana. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Baru abis dibentak begitu anggota DPR nganggu, oh begitu, oh begitu Habib ya. Oh iya, kalau Anda mengizinkan Anda pengkhianat Pancasila, Anda pemerkosa Pancasila. Betul? Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang di sini ada tentara, ada polisi, ada pejabat Pemdanya. Jujur saya mau tanya semua, apa Anda rela ketuhanan diganti kesetanan? Anda rela kesetanan diganti, ketuhanan diganti kesetanan? Rela tidak? Apa Anda rela Pancasila diganti Pancagila? Betul? Yakin? Anda para pejabat menjadi saksi. Mereka tidak anti Pancasila, umat tidak anti ketuhanan yang Maha Esa, bahkan umat cinta Pancasila dan siap menegakkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Siap ganyang komunis, siap ganyang maksiat, siap ganyang PKI, siap ganyang miras. Takbir. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah jadi kalau negara ketuhanan yang Maha Esa, komunis boleh ada gak? PKI boleh ada gak? Tahu-tahu sekarang saudara, PKI udah dibasmi oleh umat Islam, dibasmi oleh tentara, dibasmi oleh negara. Bagus tidak? Bagus tidak? Tahu-tahu sekarang presiden meminta maaf PKI. Saya ditanya sama wartawan, Habib Rizik, bagaimana kalau presiden minta maaf kepada PKI? Wow. Bagaimana Habib Rizik kalau presiden minta maaf kepada PKI? Saya jawab santai, ya kalau presiden mau minta maaf sama PKI, sekalian saja minta maaf kepada Belanda dan Jepang. Minta maaf, Belanda maaf ya dulu kita lawan ente, Jepang maaf dulu komandan ente yang dibunuh, maaf, lu minta maaf ya Belanda. Saya mau tanya, Belanda sama Jepang penjajah, betul? Jahat tidak? Biadab tidak? Zalim tidak? Banyak bunuh bangsa Indonesia tidak? Apa boleh kita minta maaf kepada mereka? Boleh tidak? Nah sekarang kita bicara PKI, saudara. Dulu yang bunuh Kiai di tahun 65 siapa? Ayo jawab yang ngambak, dulu yang bunuh Kiai siapa? Yang bunuh ulama siapa? Yang bunuh habaib siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang sembeli santri siapa? Yang khianat kepada negara siapa? Yang bunuh para jenderal siapa?
boleh kita minta maaf kepada PKI. Enaknya mau minta maaf ke PKI. Enggak, kita enggak terima, kita tolak. Walaupun presiden yang mau minta maaf, kita tolak, saudara. Hati-hati. Kalau presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, berarti dulu yang membasmi PKI yang salah. Yang membasmi PKI siapa? Satu tentara, polisi, saudara. Berarti tentara dan polisi salah. Dan jangan lupa, yang paling dahsyat dulu perang melawan PKI adalah ormas-ormas Islam dipimpin oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, saudara. Dulu Banser di mana-mana turun, saudara. Ansor di mana-mana turun. Mereka lawan PKI, mereka ganyang PKI, saudara. Jadi kalau presiden minta maaf kepada PKI, saudara, berarti PKI tidak salah. Berarti yang salah tentara, yang salah polisi, yang salah negara, yang salah kiai, yang salah NU, yang salah Muhammadiyah, yang salah Masumi, yang salah ormas Islam, yang salah habaib, yang salah kiai. Kurang ajar. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Ini kalau saya keramat tentang PKI baru jam 4 pagi habis. Jadi kalau ente mau tahu PKI, nanti gelar aja tablik akbar anti PKI. Nanti saya keramat 3 jam tentang PKI, saudara. Biar anda tahu bagaimana sejarah PKI. Tunggu dulu. Presiden jangan seenaknya, saudara. Maka itu perlu anda tahu bahwa bulan Agustus tahun 2015 yang lalu, ini supaya bapak-bapak kita juga tahu, saudara. Saya dapat kabar dari orang-orang istana. Saya dapat kabar, saudara, dari petinggi-petinggi negara ini, saudara. Dari jenderal-jenderal tentara maupun polisi dan juga dari sebagian menteri. Mereka memberikan isyarat. Apa informasi yang kami terima? Komnas HAM dan LSM liberal sedang menekan memaksa presiden untuk minta maaf kepada PKI, saudara. Dan itu sudah positif. Presiden nggak bisa bergerak, saudara. Nah akhirnya di situ, saudara, kami rapat dengan sesama ormas Islam. Kalau mereka menekan presiden, umat Islam nggak boleh diam. Kita mesti dorong presiden untuk lawan mereka. Betul? Betul. Akhirnya, saudara, kami gelar parade tauhid di Jakarta. Sebagian orang Bekasi ada yang hadir waktu itu, saudara. Parade tauhid ratusan ribu umat Islam dengan pakaian serba putih berjalan kaki, saudara, dari Senayan, Sudirman, Tamrin sampai Istana. Kami menolak presiden minta maaf kepada PKI, saudara. Bahkan kami teriakan kalau Presiden Jokowi nekat pada pidatonya tanggal 16 Agustus 2015 yang akan minta maaf kepada PKI, maka kalau Jokowi nekat minta maaf kepada PKI tanggal 16 Agustus nanti saat kami turun, saudara, maka kami akan gerakkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke, turunkan Jokowi dari jabatan presidennya, saudara. Takbir, takbir. Kita turun ratusan ribu umat Islam. Dan alhamdulillah tanggal 16 Agustus saat Jokowi menyampaikan pidato kepresidenan, beliau tidak jadi minta maaf kepada PKI, saudara. 2 hari kemudian saya diundang oleh Menko Polhukam, itu Luhut Panjaitan, saudara. Saya diundang, saya datang ke tempatnya. Kemudian dia mengatakan, Habib, apa ancaman umat Islam ini serius? Oh serius? Yang bilang lagi bercanda siapa? Loh ini serius. Saya katakan kepada Pak Luhut, ini serius Pak Luhut. Nggak bisa dibiarkan. Saya cerita seperti tadi. Kalau presiden minta maaf kepada PKI, ya berarti Pak Luhut ini kan jenderal. Anda salah dong. Anda ini dulu termasuk yang membasmi PKI, memberantas PKI. Nggak boleh. Jadi kalau presiden ngotot meminta maaf kepada PKI, kami akan bergerak di jalan-jalan untuk turunkan presiden. Dan gak bakal berhenti pergerakan sebelum presiden turun lengser. Akhirnya apa? Habib, kata Pak Luhut, kita tidak ada rencana minta maaf kepada PKI. Tapi memang saya sedang dapat tugas dari presiden untuk mencari satu formula bagaimana bisa diadakan rekonsiliasi antara PKI dengan tentara dan umat Islam. Saya katakan kepada Pak Luhut, apa jaminannya Anda lakukan rekonsiliasi, nanti presiden hadir, terus presiden nggak minta maaf kepada PKI? Jaminannya apa? Hati-hati Pak. Kalau Anda bela PKI, Anda juga musuh kami semua. Saat itu dijawab, Habib, saya jenderal. Saya tidak akan minta maaf kepada PKI. Ini pengawal saya, pengawalnya Kopassus, saudara. Dia tunjuk. Kalau saya sampai minta maaf kepada PKI, ini pengawas saya Kopassus akan tembak kepala saya. Saya bilang, bagus kalau Bapak punya keyakinan begitu. Nah tapi kemarin seminggu yang lalu
Saya kecewa saudara. Itu banyak anak-anak muda pakai baju logo kaos PKI, ditangkap sama tentara, ditangkap sama polisi. Bagus tidak? Bagus tidak? Tahu-tahu Menko Polhukam di TV mengatakan, sudahlah tentara sama Polri jangan berlebihan. Sebab Palu Arit itu kan bukan hanya lambang PKI, itu kan sedang jadi tren anak muda. Kurang ajar Oh, saya protes keras saudara. Saya buat stiker, saya sebarkan ke seluruh pejabat. Saya sampaikan kepada Menham, Bapak Jenderal Ramizan Rasyudu, saudara. Begitu juga kepada Bapak Pangkostrat, saudara Letjen Edi Rahmayadi. Semuanya sepakat. Pak Menhan Jenderal Ramizan Rasyudu mengatakan, saudara, PKI harus keluar dari NKRI. Pangkostrat Jenderal saudara Letnan Jenderal Edi Rahmayadi mengatakan, saudara, PKI tidak boleh hidup di NKRI, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela NKRI, siap bela negara, siap bela bangsa, siap bela rakyat. Takbir. Siap ganyang PKI, siap lawan PKI. Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Saya nggak peduli Pak, mau presiden, mau menteri, kalau coba-coba bela PKI ya kita ganyang. Nggak ada urusan saudara. Ini urusan harkat martabat umat Islam. Betul? Betul. Dan saya mau kasih tahu khususnya warga NU saudara. Anda tahu kalau presiden minta maaf kepada PKI, PKI dinyatakan tidak bersalah, yang bersalah adalah tentara, negara, ulama, NU dan Banser, maka PKI sudah menyiapkan seperangkat tuntutan ke pengadilan hak asasi manusia, saudara. Artinya apa? Nanti kiai-kiai yang dulu terlibat perang lawan PKI, yang sekarang sudah sepuh, sekarang mimpin pondok pesantren Sidagiri, pondok pesantren Tebu Ireng, pondok pesantren di Lirboyo, Jombang dan lain sebagainya, saudara. Itu dulu komandan-komandan Banser, saudara. Termasuk Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, mantan ketua umum PBNU. Dulu tahun 65 itu komandan Banser wilayah, saudara. Artinya kalau sampai presiden minta maaf kepada PKI, PKI dinyatakan tidak bersalah, mengajukan tuntutan ke pengadilan HAM, maka kiai-kiai sepuh NU dan kiai-kiai sepuh Muhammadiyah semuanya akan diseret ke pengadilan untuk duduk di kursi persakitan sebagai penjahat perang, sebagai pelanggar hak asasi manusia, dan akan dikebloskan ke penjara, saudara. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya Anda, apa besok kalau kiai-kiai NU diseret, diadili karena dianggap bersalah melawan PKI, Anda rela tidak? Ridho tidak? Siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela NU, siap bela Muhammadiyah. Takbir. Masya Allah, nggak boleh didiemin, saudara. Hati-hati. Anda tahu ketua partai Islam di Bangladesh, saudara, kemarin dihukum mati oleh pemerintah Bangladesh dengan alasan karena dulu tahun 71 saat berontak melawan Pakistan ingin mendirikan negara Bangladesh merdeka, dianggap melakukan pelanggaran HAM dan kemarin dieksekusi mati, saudara. Padahal peristiwanya dari tahun 71, saudara. Ini peristiwa PKI tahun 65, nggak jauh beda, saudara. 65 dengan 70, hati-hati. Kiai-kiai kita besok bisa divonis hukuman mati karena dianggap melakukan pelanggaran HAM. Mereka dianggap sebagai pembantai, membantai orang-orang PKI yang menurut mereka tidak bersalah, saudara. Kurang ajar. Begitu saya mau tanya semua, saudara. Ini perang antara PKI dengan ulama. Dulu saya mau tanya, yang salah saudara ulama atau PKI? Yang salah kiai atau PKI? Yang salah NU atau PKI? Yang salah negara atau PKI? Yang salah tentara atau PKI? Yang salah polisi atau PKI? Siap ganyang PKI. Takbir. Kalau sampai kiai-kiai kita diseret, diadili, dinyatakan bersalah saat melawan PKI, pengadilannya kita bakar rame-rame. Makanya Kiai Haji Salahuddin Wahid, saudara, dari Tebu Ireng mengatakan kepada presiden, kalau Bapak Presiden Jokowi minta maaf kepada PKI, maka Bapak Presiden telah menyakiti perasaan NU se-Indonesia. Dan gak sampai di situ. Bahkan Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara,
selaku salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, beliau bicara langsung dengan Presiden. Kalau Bapak minta maaf kepada PKI, Bapak bukan hanya menyakiti perasaan NU, tapi menyakiti perasaan seluruh umat Islam. Dan hati-hati Pak, kalau itu terjadi, ini negeri bisa bubar-bubaran. Karena umat Islam gak bakal rela ulamanya kiai diseret ke pengadilan HAM, dianggap bersalah karena melawan PKI. Betul? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela NU, siap bela Ansor, siap bela Bansar, siap bela Muhammadiyah. Takbir. Ada yang nanya, Habib, dulu waktu PKI berontak FPI kemana? Saya jawab, kan belum lahir, goblok. FPI baru lahir tahun 98, betul? Tapi orang-orang tua kami dulu jadi pengurus NU, saudara. Duduk di NU, saudara. Dan mereka semua berkorban untuk negeri ini, saudara. Nggak bisa kita biarkan kalau orang-orang tua kami di NU mau diperlakukan seperti itu, betul? Betul? Saya mau tanya sekali lagi, siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! Alhamdulillah. Nah ini pertanyaan yang terakhir. Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Tapi PKI dilindungi. Tapi nanti kita disalahi. Nanti kita ditangkap. Nanti presiden gak suka sama kita. Nanti kita dianggap ekstrim. Nanti kita disebut teroris. Nanti galak bener loh. Alhamdulillah. Berarti ini jawaban keberapa? Berarti udah lulus belum? Jadi yang 4 pertanyaan gak perlu saya tanya lagi karena udah lulus semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi malam ini judul ceramahnya apa? Judul ceramahnya apa? Siap ganyang PKI. Siap hancurkan PKI. Tapi nanti dibilang ekstrim, tapi dibilang teroris, tapi dibilang melanggar HAM, tapi nanti ditangkap, nanti dipenjara. Takbir. Alhamdulillah. Habib Abdullah lulus semua. Semuanya lulus. Nanti ijazah minta sama panitia. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Jadi kami dari FPI tidak punya kepentingan apa-apa. Kami cinta agama kami cinta negeri ini, kami cinta republik ini, kami cinta bangsa ini, saudara. Kami tidak rela bangsa ini dirusak, saudara. Kalau kami ngotot tutup pabrik minuman keras karena kami cinta dengan rakyat di negeri ini. Kami nggak mau lagi besok ada yuyun-yuyun yang lainnya. Kami nggak mau lihat lagi anak-anak gadis kita diperkosa oleh para pemabuk. Betul? Betul? Siap ganyang minuman keras? Takbir! Nah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham semua? Siap jaga persatuan? Siap jaga persaudaraan? Siap bela agama? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Alhamdulillah. Dan saya mau tanya sekarang sebelum saya akhiri, FPI yang sedang berjuang untuk mencegah jangan sampai minuman keras dilegalkan dan terus berjuang jangan sampai presiden minta maaf kepada PKI. Saya mau tanya, Anda dukung tidak? Setuju tidak? Siap berjuang bersama? Nah di Bekasi saya bersyukur ini. Saya dengar beberapa waktu yang lalu berkat perjuangan para ulama, para kiai dan masyarakat sudah terbit perda. Nah, ini ada perda yang baru di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Nah di perda ini luar biasa. Nah seluruh tempat-tempat maksiat dilarang, saudara. Jadi Anda sudah punya perdanya nih. Tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kemunkaran dilarang. Nah saya minta kepada Habib Salim selaku pimpinan FPI Bekasi Raya supaya ini diperbanyak. Nah dibagikan ke majelis-majelis taklim, dibagikan kepada para kiai, para ustadz, para tokoh, supaya mereka tahu apa yang dilarang di Bekasi ini. Ini sudah ada larangannya nih. Ini luar biasa, saudara. Nah maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, ini kalau ada perda yang melarang maksiat macam ini, dukung tidak? Dukung tidak? Coba buka pasal yang paling penting saja. Saya tunjukkan kepada Anda, saudara. Pasal yang paling penting soal pelarangan beberapa, ya. Pasal 47 ayat 1.
jenis usaha pariwisata yang dilarang di Kabupaten Bekasi meliputi A. Diskotik, B. Bar, C. Klub malam, D. Pub, C. Karaoke. Ini semua ada dalam Perda Bekasi, saudara, nomor Perda Bekasi nomor 3 tahun 2016. Kemudian masih ada lanjutan yang juga dilarang di Bekasi. F. Panti pijat, G. Live musik, H. Jenis-jenis usaha lain yang tidak sesuai dengan norma agama. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir! Hidup Bekasi! Hidup Bekasi! Takbir! Ini luar biasa ini, saudara. Saya berharap ke depan ini bukan Perda Bekasi, tapi saya berharap ini Undang-Undang Republik Indonesia, saudara. Takbir! Takbir! Bekasi bupatinya laki atau perempuan? Perempuan berani, presiden laki takut. Kacau, kacau, kacau. Iya nih perempuan berani. Ada gubernur laki takut. Ada menteri larang minuman keras, lelaki takut. Presiden lelaki larang minuman keras takut. Kasih unrock mekutang. Saya mau tanya, Bekasi bagus tidak? Hidup Islam, hidup Bekasi, hidup ulama, hidup bupati, takbir. Nah, mudah-mudahan perda ini dikawal terus oleh Bapak Polisi, oleh Bapak Tentara, dan oleh seluruh aparat. Hidup tentara, hidup polisi, takbir. Alhamdulillah, masyarakat ikut menjaga. Kalau ada yang melanggar, lapor langsung ke polisi. Setuju tidak? Setuju tidak? Lapor juga ke bupati. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, kalau tempat maksiatnya petantang petenteng, polisi dilawan, bupati dilawan. Siap bantu bupati? Siap bantu polisi? Kalau mereka melawan, Pak Polisi tidur aja di rumah, biar kita yang ganyang nggak bisa-bisa. Setuju? Takbir! Begitu juga kalau PKI bangkit lagi, polisi, tentara tidur aja yang enak di rumah, tapi pistolnya kasih kita. Kita yang lawan PKI. Setuju? Setuju? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan malam ini. Jangan ada yang bergerak sebelum ditutup dengan doa. Jangan ada yang bergerak di sini. Tunggu sampai acara betul-betul selesai. Setuju? Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.